Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Fokus terhadap kasih Tuhan. Setiap kita pasti tahu ketika hidup ini telah usai, hanya ada dua tujuan akhir, yaitu surga dan neraka. Tidak mungkin ada yang memilih ingin berakhir dalam neraka kekal. Pastilah semua orang yang membaca renungan hari ini, jika diminta untuk memilih, pasti akan memilih surga. Kan begitu, saudara? Terkait akan hal itu, masih banyak para pengikut Kristus yang memiliki pemikiran bahwa jika memiliki hubungan dengan Tuhan akan terhindar dari neraka. Sebenarnya ini merupakan pemikiran yang meleset atau tidak tepat. Seharusnya pemikiran yang benar adalah kita memiliki hubungan dengan Tuhan bukan karena takut masuk neraka. Jika demikian, sama saja seperti kita ingin memiliki hubungan dengan orang tua agar tidak dipukul. Ini berarti hubungan yang palsu. Mengapa? Banyak yang masih berpikir demikian. Tentu karena fokusnya salah. Jika fokusnya untuk menghindari api neraka, maka hubungan dengan Tuhan dapat dikatakan sebagai hubungan yang toksik, bukan hubungan yang natural atau sebagaimana mestinya. Itu hubungan yang salah. Seharusnya hubungan yang ideal dengan Tuhan harus didasari dengan kasih. Alkitab menuliskan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Dari ayat ini sangat jelas, saudara, bahwa kasih harus menjadi dasar yang utama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kasih menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan, maka rasa percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sekali-kali tidak akan menempatkan orang percaya di neraka akan selalu ada dalam pemahaman kita. Jadi, sudah seharusnya kita fokus pada kasih untuk Tuhan, bukan pada ketakutan akan kebinasaan kekal, yaitu neraka. Ayat kita hari ini sudah jelas mengingatkan kita agar tinggal di dalam kasihku itu. Itu artinya sekali lagi bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus didasarkan semata-mata oleh karena kasih-Nya. Nah, saat ini pilihan ada di tangan kita. Ingin terus fokus dan tinggal di dalam kasih Tuhan, atau fokus kepada hukuman kekal yaitu neraka. Jika fokus akan kasih, maka kita berada di dalam jalur yang benar dalam memiliki hubungan dengan Tuhan. Jika memilih fokus terhadap neraka, maka tentu ada yang salah dengan tujuan kita dalam memiliki hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan terkait fokus terhadap kasih Allah atau kasih Tuhan? Yang pertama, tidak bisa tidak kita harus mengasihi Tuhan, karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, begitu saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita.
Mengasihi Tuhan di sini bukan hanya ditandai dengan rajin ke gereja, menjadi aktivis, full timer, atau memberikan donasi untuk keperluan pelayanan atau pembangunan gereja. Bukan sekedar itu, saudara. Justru ada yang lebih penting, yaitu ketika kita mengalami berbagai persoalan dan tekanan kehidupan, ketika keadaan yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan terjadi, bagaimana sikap kita? Itulah yang harus menjadikan bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, ia akan bisa menerima itu semua sebagai bagian dari proses pembentukan dirinya. Ia akan menyadari betul bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Orang yang mengasihi Tuhan akan bisa melihat adanya berkat kekal dalam setiap peristiwa dalam hidupnya. Walaupun itu menyakitkan. Sehingga ia tidak akan memberontak, tidak akan mencurigai Tuhan dan berkata, "Tuhan, kenapa Engkau tidak menolongku?" Sebaliknya justru ia akan sadar betul adanya pembelaan dan perlindungan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan sedang membela dan melindungi dirinya agar tidak binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan jangan karena takut masuk neraka. Kalau seperti itu, maka kasih kita kepada Tuhan tidak akan bisa natural, tidak bisa ideal. Dengan kata lain, kita mengasihi karena adanya motivasi tertentu. Maka kalau kita mengasihi Allah karena dasarnya Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saya ulang ya saudara, maka kalau kita mengasihi Allah karena dasarnya Dia terlebih dahulu mengasihi kita, itu yang benar. Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita. Dan itu adalah kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Jadi, oleh karena kasihnya, kita mengasihi Dia. Begitu, saudara. Ini harus benar-benar kita hayati. Kalau kita mau mengasihi Dia dengan benar. Sekali lagi bukan karena takut masuk neraka, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau saat ini fokus kita masih salah, mari kita berubah. Jangan sampai fokus kepada yang lain selain kepada kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar, sampai-sampai Ia berikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa semua manusia. Ya saudara, dengan berjuang untuk melakukan kedua hal tadi, ya saya percaya fokus kita akan benar. Kita akan fokus hanya terhadap kasih Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.